Dalam hitungan hari, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusannya atas perkara sengketa hasil suara pemilihan presiden 2019. Semua pihak di negeri ini berharap mereka yang berperkara di Mahkamah Konstitusi bisa menerima dengan lapang dada hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah ada peluang bagi bersatunya dua kubu dalam menatap masa depan Indonesia pasca MK membacakan putusannya pada Kamis lusa? Telah hadir bersama saya Sekjen Partai Nasdem, Bang Joni G. Plate. Selamat malam, Bang Joni. Malam, Lara. Oke, Bang Joni, hari Kamis tepatnya tanggal 27 Juni ini MK akan membacakan putusan yang mengenai sengketa Pilpres 2019. Tapi apabila kita dengar sampai sekarang ini masih ada elit-elit politik di dua kubu yang memainkan argumennya mengenai soal klaim kemenangan di MK, mungkin optimismenya mengenai putusan MK. Apakah ini harus dilakukan? Ya, kalau optimis sebelum sampai pengumuman oleh ke Mahkamah Konstitusi pasti ya optimis. Tapi kan kita harus realistis juga. Ya, apa realistisnya? Undang-undang memang sudah mengatur secara jelas betulnya ya. Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ayat 3 itu menetapkan bahwa hasil keputusan Mahkamah Konstitusi itu wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Wajib. Jadi itu final dan mengikat. Lalu ada ayat berikutnya, ayat 5 ya. Ayat 5 itu mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan hasil perhitungan suara. Jadi yang diputuskan itu hasil perhitungan suara kepada siapa? Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, kepada Presiden, kepada KPU, kepada pasangan calon dan kepada partai politik atau gabungan partai politik. Jadi masyarakat perlu siap bahwa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ini adalah hasil perhitungan suara. Ya, karena hasil perhitungan suara pasti bahwa ini soal yang mendapatkan suara yang lebih banyak dan lebih sedikit. Nah, dalam kaitan dengan itu tentu kami dari TKN ya melihat dalil-dalil, gugatan, dalil dan saksi-saksi yang dilaksanakan secara terbuka oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang Mahkamah Konstitusi itu dalam lebih banyak ya, lebih terkait dengan kualitatif, hal-hal yang kualitatif bentuknya apakah TSM dan seterusnya. Dan sedikit sekali pembuktian terkait dengan hasil perhitungan suara. Sedangkan keputusan Mahkamah Konstitusi itu terkait dengan hasil perhitungan suara. Sehingga kami meyakini bahwa hasil keputusan MK yang akan segera disampaikan kepada publik ya pada hari Kamis nanti itu ya dia cenderung berpihak kepada TKN 01 atau pasangan calon 01. Yang persoalan kami tapi itu menjadi kewenangan Hakim Konstitusi. Kewenangan Pak Hakim Konstitusi akan melaksanakan semuanya secara adil sebagaimana amanat undang-undang. Yang menjadi persoalan kita cuma satu, akankah ada dissenting opinion? Kami meyakini itu juga tidak akan ada dissenting opinion. Kita tunggu bagaimana hari Kamis seperti itu. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai sikap terhadap nantinya putusan MK, menanti putusan MK sendiri, kalau misalnya kita lihat dari pihak BPN, dari Prabowo sendiri kemudian sudah mengatakan agar massa tidak mendatangi MK, ada komitmen untuk kemudian menghormati apapun hasil putusan MK. Dari kubu TKN TKN sendiri bagaimana kemudian menyikapi hal ini? Kalau dari TKN ya sudah pasti ya, kami percaya penuh kepada Hakim MK dan kami tentu dan sebagaimana sebelumnya ya pendukung-pendukung pasangan calon 01 Pak Jokowi K. Maruf itu dengan senang hati dan bangga menonton melalui televisi. Dan saya kira besok juga itu akan dilakukan. Tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk datang beramai-ramai ke Mahkamah Konstitusi. Keputusannya sudah dilaksanakan, sudah diambil, tinggal dibacakan. Kalaupun hadir di sana berdemo atau semacamnya, tidak akan merubah hasil. Ya hasil keputusan MK dan karena aja sangat tidak disarankan. Saya kira kami mendukung pendapat atau kebijakan kepolisian ya untuk tidak perlu hadir di sana, lebih baik kita menyaksikan di televisi dan merayakan ini ujung akhir dari proses panjang demokrasi Indonesia 8 bulan dan ini adalah hasil maksimal Indonesia dalam berdemokrasi. Ini sumbangsi Indonesia dalam etalase demokrasi dunia. Ujung akhir dari pesta demokrasi ya. Ujung akhir pesta demokrasi. Nanti akan menjadi final and binding seperti itu. Tapi apakah yang menarik adalah pasca putusan MK, apakah ini akan menjadi pintu masuk ataupun membuka jalan rekonsiliasi antara Jokowi dan juga Prabowo? Ya kalau terkait dengan pilpresnya besok pasti pengumuman hari Kamis ya itu pemenang dan yang kalah. Nah Presiden Jokowi atau Pak Jokowi ya selalu ingin membangun rekonsiliasi dan silaturahmi politik ya. Dalam kaitan ini harus dilihat konteksnya.
konteksnya itu rekonsiliasi sosial atau rekonsiliasi politik. Saya kira yang ditekankan itu adalah rekonsiliasi sosial, di mana pemilu yang panjang yang sudah membuat keterbelahan masyarakat itu kita akhiri, dan marilah kita menyatu kembali, membangun kerekatan sosial dan melanjutkan kehidupan seperti biasa. Sedangkan terkait dengan rekonsiliasi politik, ya, maka ini harus kita lihat ada pemenang dan ada yang kalah. Ya, tentu kita dan kewenangan terkait dengan koalisi kabinet misalnya, itu domainnya presiden. Presiden terpilih yang akan menentukan. Nah, dalam menentukan anggota kabinetnya, pasti presiden memperhatikan betul soliditas koalisinya. Sedangkan koalisi non kabinet dia cair. Dia berhubungan dengan kewenangan yang ada di pimpinan partai politik, misalnya di DPR atau di MPR. Saya kira kabinet kita juga jangan sampai span of control yang terlalu besar, di mana semua partai politik tergabung dalam kabinet yang akan menyulitkan presiden sendiri. Dalam kaitan dengan ini, kami meyakini bahwa presiden akan bijak, ya, dan akan sangat serius memperhatikan dan mengambil keputusan yang tepat, di mana kabinetnya harus menjadi kabinet yang efektif. Berbicara mengenai koalisi, Bang Joni, artinya saat ini apakah masih terbuka bagi koalisi Jokowi kemudian untuk menerima partai lain di luar koalisi untuk kemudian bergabung? Tentu selalu terbuka. Dalam kegotong royongan politik Indonesia itu selalu terbuka. Artinya, tapi dalam secara realistis kan kita harus lihat kebutuhan Indonesia dalam demokrasi, dalam governance kenegaraan gitu ya. Kalau semuanya ada di dalam koalisi, buat apa ada pilpres kita panjang-panjang capek-capek 8 bulan gitu ya. Tapi kalau dibuka ruang untuk bergabung dan memperkuat koalisi dalam rangka penyelenggaraan negara, bisa saja. Dan itu Bapak Presiden tentu melakukan lobby-lobby politik ya. Dengan beberapa hal yang harus diperhatikan, bahwa tentu yang akan masuk ke kabinet ini harusnya yang saat ini sudah melaksanakan kabinet. Kalau menang Pak Joko Widodo, dan kami yakin menang ya, akan meneruskan kabinetnya. Harus yang sama lah, jangan sampai orang baru. Apalagi Rara ya, yang penting ya, ini ada dua kubu dengan tekanan visi misi program yang sangat berbeda di dalam 8 bulan kampanye. Kalau semuanya masuk, nah di mana rakyat mengendorse yang mana kebijakan? Saya kira dalam kaitan dengan itu, beberapa partai khususnya yang Partai Gerindra sebagai leading party di situ dalam koalisinya perlu memperhatikan. Indonesia juga membutuhkan untuk demokrasi yang lebih baik, ada check and balances untuk membangun semacam tanda petik ya oposisi yang konstruktif untuk. Jadi dalam demokrasi oposisi adalah penting untuk melakukan check and balance seperti itu. Penting untuk check and balance dan penyelenggaraan negara yang lebih baik. Nah, itu dibutuhkan. Jadi harus siap ya, cerdas sebagai pemenang. Kami akan lakukan pemenang yang cerdas, tapi juga harus cerdas sebagai yang belum menang. Nah, jangan sampai kita mencampur adukan, tidak jelas lagi yang menang yang mana, yang kalah yang mana. Kita tunggu bagaimana putusan MK di hari Kamis nanti. Kita harapkan pasca putusan MK semua pihak menghormati dan melaksanakan putusan MK. Baik, terima kasih Bang Joni telah bergabung sama kami. Terima kasih.